setelah 34 abad, Muhammad Assegaf itu dengan beraninya mengganti DNA kakeknya dari seharusnya haplogrup G2A menjadi haplogrup E. Itu cucu macam apa kayak gitu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini tulisan serial kedua ya. Apakah Balawi itu lebih tepat dinisbatkan sebagai Bani Ubaidillah atau Bani Yuya? Tapi focusing di sini adalah kurang ajaran seorang keturunan terhadap leluhurnya, di mana Muhammad Assegaf setelah 3.400 tahun mengganti leluhurnya itu. Saya bilang leluhurnya karena pertanyaannya akan ada, apakah benar Yuya ini kakeknya Balawi gitu kan ya. Jadi setelah 3.400 tahun Muhammad Assegaf ini mengganti DNA kakeknya yang jelas-jelas hasil penelitian itu G2A. Itu hasil penelitiannya Profesor Yahya Gad ya. Orang nggak makan sekolahan kayak gitu, dipancing autosomal STR. Dia belakrak membahas haplogrup yang posisi sebenarnya itu di non-rekombinan Y-DNA. Coba kita ulang apa yang dia bilang. Peer review scientist, bukan main-main, anggotanya banyak saintis di situ. Hasil penelitian mereka, Yuya itu 93,7% adalah Sub-Saharan African, seperti yang ada di tabel tadi. Dan di Sub-Saharan African nggak ada haplogrup G. Jadi seperti ini. Jadi Yuya haplogrupnya E1B1. Ini Tuya, ini istrinya. Yuya dan Tuya punya anak Die yang kemudian diperisti oleh Amenhotep III. Amenhotep punya anak Akhenaten. Akhenaten punya anak Tutankhamun. Tutankhamun haplogrupnya R1B1A2. Nah, kalau dia R1B1A2 otomatis Akhenatennya juga R1B1A2. Amenhotepnya juga R1B1A2. Kenapa? Karena ini jalur ayahnya. Dan ini mayoritas di Eropa. Anda lihat sendiri kan, tadi si Muhammad Assegaf ini berkicau macam apa. Dia tahu-tahu mengganti kakeknya, DNA kakeknya sendiri, yang seharusnya G2A, menurut penelitian Profesor Yahya Gad, itu menjadi E1B1B gitu ya. Nggak tahu dia literaturnya dari mana itu kesimpulannya dia. Ya orang kalau nggak belajar metodologi ilmiah itu seperti itu. Ngawurnya tingkat dewa gitu ya. Tapi mungkin ada pertanyaan, dia kan pernah mempersoalkan. Apakah kalau Balawi sekarang yang ikut hasil tes adalah keturunan langsung Yuya? Dia tidak menjelaskan batas keturunan ini. Saya anggap keturunan biologisnya, gitu ya. Dia kan tidak menyebutkan keturunan paternal atau keturunan parental, gitu ya. Ya kalau keturunan maternal nggak mungkin kan Yuya laki-laki gitu ya. Coba kita ulang apa yang dikatakannya gitu. Kalau misalnya benar Yuya itu haplogrupnya G, apa setiap orang yang punya haplogrup G itu pasti keturunan Yuya? Nah, terus dia posting ini juga. Ini mikrosatelit markernya Yuya. Balawi bandingkan saja DNA mereka dengan Yuya. Kecuali kalau Balawi ini bangsa jin gak punya DNA. Pertanyaan selanjutnya, apakah Balawi sekarang itu cucunya Yuya? Gitu kan. Kemungkinan pertama, 7 garis laki-laki dibuka oleh studi filogeografi. Silahkan lihat video berikut ini ya. Kemungkinan berikutnya
yang juga menaikkan kemungkinan si Muhammad Assegaf itu keturunan Yuya, Muhammad Assegaf dan sepupu-sepupunya itu, Bani Balawi itu, sebagai keturunan Yuya, adalah kebiasaan mereka melakukan perkawinan sepupu, perkawinan antara sepupu gitu ya. Itu saya ragu kalau dimulai dari zaman apa Ubaidillah atau mungkin yang lebih tepat tuh pakai Mukodam ya. Tapi kecurigaan saya, mereka tuh melakukannya jauh di zaman Fir'aun dulu. Zaman Amenhotep III itu sudah ada perkawinan sepupu di antara mereka. Coba kita pelajari fakta-fakta berikut ini. Apakah pernikahan sepupu itu diteladankan oleh Rasulullah? Maksudnya sekeluarga Rasulullah? Saya rasa tidak. Coba kita lihat spreadsheet singkat ini yang saya buat. Skema pernikahan di keluarga Rasulullah. Kita lihat Rasulullah itu punya 4 putri kan. Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan Ummi Kulsum. Zainab dinikahi Abul As bin Arabi. Itu bukan Bani Hasyim. Fatimah binti Muhammad dinikahi Ali bin Abi Thalib. Ali adalah keluarga Bani Hasyim. Ruqayyah itu dinikahi oleh Utsman bin Affan. Itu Bani Umayyah, bukan Bani Hasyim. Ummi Kulsum binti Muhammad dinikahi oleh Bani Hasyim, Utaibah. Tapi sejak ada surat yang maksudnya firman Allah yang menceritakan nasib bapaknya Utaibah, Abu Lahab, kelak di akhirat nanti, Utaibah dipaksa menceraikan Ummi Kulsum kan. Ummi Kulsum akhirnya dinikahi oleh Utsman bin Affan gitu ya. Kemudian ke generasi selanjutnya, Zainab binti Muhammad punya putri namanya Umamah binti Abul As ya. Ini Rasulullah terang-terangan mendeklarasikan Umamah itu adalah orang yang paling dicintainya itu ya. Kalian bisa cari kisahnya itu. Umamah ini menggantikan bibinya, Fatimah yang meninggal, menjadi istri Ali bin Abi Thalib. Jadi ya Ali ini juga menikahi ponaan, menikahi cucu ponaan. Yaitu di tradisi Arab itu ya tidak bermasalah kan. Kalau orang Jawa mungkin bermasalah mungkin. Nah itu dengan Umamah dengan Ali bin Abi Thalib kan tidak punya keturunan. Setelah Ali bin Abi Thalib ini wafat, Umamah menikah dengan Mughirah bin Naufal. Punya 3 putra. Salah satu putranya dikisahkan berketurunan. Jadi Umamah ini punya kemungkinan keturunannya berlanjut sampai sekarang, cuma tidak tercatat. Kemudian Ummi Kulsum binti Ali itu menikah dengan Umar bin Khattab. Ya. Punya anak namanya Ruqayyah. Karena cuma satu dengan Umar bin Khattab ini. Tapi Ruqayyah ini itu anaknya banyak dari 2 suami. Dari suami pertama punya putri, dari suami kedua punya 7 putra dan putri. Jadi Ummi Kulsum binti Ali maksudnya, itu keturunannya kemungkinan besar berlanjut sampai sekarang. Bahkan kalau dari garis maternal, Ummi Kulsum lah ini yang meneruskan benderanya Bunda Khadijah. Panjang sekali. Jadi Ummi Kulsum punya anak Ruqayyah. Ruqayyah punya anak 3 putri. Jadi dari Khadijah terus Fatimah, Ummi Kulsum, Ruqayyah dan 3 putrinya, 5 generasi. Mitokondrial DNA sambung. Sayang habis itu tidak tercatat. Dan semoga keturunan Ummi Kulsum ini ya tidak dibantai oleh Bani Abbasiyah karena suami keduanya itu salah satu khalifah Bani Umayyah. Kemudian Zainab binti Ali itu dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Kelihatan dengan namanya, ini adalah ponaannya Ali bin Abi Thalib. Jadi Zainab ini menikahi sepupunya sendiri dari pihak ayah gitu ya. Ini juga berketurunan dan tidak tercatat. Jadi keturunan Nabi itu banyak yang tidak tercatat gitu ya. So kalau
keturunan Nabi Jalur laki-laki dimulai Hasan dan Husain, seharusnya keturunan Nabi dari Umamah itu ya boleh-boleh aja dijadikan apa ya, forefathers ya, kalau tercatat. Atau keturunan Zainab juga ada yang laki-laki gitu. Tapi keturunan perempuannya selanjutnya tidak tercatat. Tapi penting dicatat di sini, keluarga Nabi itu tidak mempraktekkan pernikahan sekufu yang kaku. Memang ada itu mantu-mantunya yang dari keluarga Bani Hashim. Tapi ada juga enggak. Ada yang dari Bani Umayyah seperti Utsman bin Affan itu. Umar bin Khattab kan juga bukan dari Bani Hashim. Ya kan? Sekarang perhatikan sekufu ala Fir'aun gitu ya. Dalam hal ini Amenhotep III yang istrinya Tie. Semua sudah tahu kalau Tie itu putrinya Yuya gitu kan. Mereka ini punya total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, mungkin 9. Yang satu masih diragukan. 8 putra dan putri ya. Amenhotep III ini dengan Tie punya anak Sitamun, Iset, Henutanep, Nebetah, Tutmos, Akhenaten. Satu lagi tidak diberi nama, tapi itu akan menurunkan salah satu Firaun gitu ya. Dan terakhir Beketaten. Amenhotep III ini digantikan putranya namanya Akhenaten. Akhenaten ini putra kedua karena menjadi raja karena kakaknya Tutmos meninggal lebih dulu. Nah, Akhenaten itu menikahi saudara kandungnya, the younger lady itu, yang sampai sekarang belum ketahuan namanya. Coba dilihat Amenhotep III setelah dia meninggal, siapa yang dinikahi? Sitamun, putrinya sendiri, Iset juga putrinya sendiri. Nah, ini Gilukepa dan Tadukepa itu dari dinasti lain, jadi semacam pernikahan aliansi gitu ya. Ini adalah sekufu ala Fir'aun gitu ya. Kemudian, nah kita lihat. Tadi kan penggantinya adalah Akhenaten. Akhenaten ini menikahi the younger lady, saudaranya sendiri, saudara kandungnya. Melahirkan anak Tutankhamun. Salah satu istri Akhenaten yang lain adalah Nefertiti, punya anak Ankhesenamun. Ankhesenamun dan Tutankhamun ini menikah. Jadi Tutankhamun menikahi saudari tirinya. Itu pernikahan sekufu ala Fir'aun gitu ya. Untuk lengkapnya di bagian dinasti ke-18 kita lihat berikut ini. Nanti Fir'aun ke-18 ya. Kita mulai dari Amenhotep III aja. Amenhotep III ini menikah dengan Tie, putrinya Yuya, Jantuyu ya. Punya anak Sitamun, Tutmos, Henutanep, Iset atau Aset, Nebetah dan Beketaten serta Akhenaten dan ini yang kita ketahui namanya the younger lady. Setelah Tie meninggal, Amenhotep itu menikahi juga putrinya sendiri, dinaikkan statusnya jadi ratu, Sitamun dan Iset gitu ya. Kemudian setelah Akhenaten menggantikan ayahnya, Akhenaten ini naik tahta gara-gara kakaknya meninggal, Tutmos ini. Ya. Akhenaten kemudian dia menikahi saudarinya sendiri, saudari kandungnya. Dia punya anak Tutankhamun. Sebelum Tutankhamun naik tahta itu sebetulnya ini ada satu raja yang berkuasanya singkat, namanya Semenkar gitu ya. Ini dugaan genealoginya banyak versi. Pertama itu anaknya Amenhotep dan Tie. Ya. Kemudian kemungkinan kedua anaknya Amenhotep tapi dengan Iset. Jadi Amenhotep mengawini putrinya sendiri, punya anak ini. Kemungkinan ketiga dia anaknya Akhenaten dengan istri lainnya, mungkin semacam selir kalau sekarang gitu ya. Kemudian baru digantikan Tutankhamun. Tutankhamun menikahi Ankhesenamun. Ini adalah saudara tirinya sendiri, anaknya Nefertiti. Ya, Nefertiti.
Nah, jadi ini perkawinan antara saudara tiri gitu ya, satu ayah beda ibu gitu ya. Nah, Yuya sendiri apakah generasinya berlanjut sampai sekarang? Yuya itu yang jelas punya anak Tie dan Anen, ini anak laki-lakinya Anen ini. Anen ini sebagai pendeta. Anen itu punya anak 4, satu laki-laki, 3 perempuan. Setelahnya tidak dicatat dalam prasasti manapun. Nah, ini ada orang yang diduga Keprure, nama panjangnya ya, nggak tahu bacanya, tapi dikenal sebagai Ai. Dia akhirnya menggantikan Tutankhamun menjadi raja, kemungkinan lewat kudeta mungkin ya. Ini dugaan pertamanya itu anaknya Yuya, karena nama gelarnya sama, Godfather gitu ya. Tapi Godfather juga punya kemungkinan sebagai mertua raja. Dalam hal ini mertuanya Akhenaten gitu ya. Jadi kalau dia memang anaknya Yuya ya berarti generasinya berlanjut itu. Tapi A ini tidak punya anak laki-laki itu. Anaknya perempuan. Jadi kemungkinan anak laki, garis laki-laki Yuya itu dari Anen tuh. Kita nggak tahu berlanjut sampai sekarang atau tidak. Itu ya. Ini adalah sekufu ala Firaun. Dari Yuya sampai generasi sekarang itu kan kira-kira 34 abad ya. Itu kira-kira 102 generasi. Kalau tiap generasi lipat 2, itu jumlahnya udah berlipat kali dari penduduk bumi sekarang itu. Jadi semua kita keturunan Yuya bisa jadi. Tapi, nanda tapinya itu hanya berlaku kalau mereka tidak mempraktikkan perkawinan sekufu. Tapi melihat dekatnya mereka dengan keluarga Fir'aun, kemungkinan besar melakukan perkawinan sekufu. Ya kerabat dekat aja. Jadi jumlah keturunannya jauh lebih kecil dari estimasi tadi. Karena kawin berapa gitu ya. Jumlahnya nggak banyak gitu. Nanti pelacakan jumlah keturunan Yuya itu bisa dilacak migrasinya baik jalur DNA maupun mitokondrial DNA. So, dari perhitungan matematis saja, minimalnya Yuya itu adalah keturunan garis parental dari Muhammad Assegaf, walaupun nggak garis lurus. Garis lurusnya bisa, berarti Muhammad Assegaf itu keturunannya si Anen bin Yuya, tapi garis parental pun bisa, artinya dari anak perempuannya Anen atau dari Tie. Dari Tie yang dinikahi kerabatnya Yuya yang garis laki-laki, sehingga haplogrupnya tetap G. Jadi kalau saya bilang Muhammad Assegaf itu, kalaupun Yuya itu bukan kakeknya garis paternal, itu kemungkinan kakeknya garis parental itu mendekati 100% itu. Karena mereka mempraktikkan perkawinan sekufu. Tapi jumlahnya kan tetap ekspansi jumlah keturunannya. Semakin banyak. Kalau mereka nggak mempraktikkan perkawinan sekufu, ya seluruh dunia ini udah keturunannya Yuya. Tapi karena mereka mempraktekkan perkawinan sekufu, Pahlawi sekarang itu kemungkinan besar keturunan Yuya, entah garis parental, entah garis paternal gitu ya. Masih kakek biologisnya lah. Artinya kalau bersentuhan itu nggak batal wudunya gitu. Karena pemaksaan perkawinan sekufu ini, kemungkinan Pahlawi ini keturunan Rasulullah walaupun dari garis parental itu mengecil dengan sendirinya. Sebagai keturunan parental garis Yuya itu membesar dengan sendirinya. Jadi kesimpulannya setelah 34 abad Muhammad Assegaf ini dengan kurang ajarnya mengganti DNA kakeknya sendiri. Entah kakeknya itu garis paternal atau garis parental, itu tetap kakek itu namanya. Karena Nabi pun juga mengakui kakeknya dari garis maternal.
juga ngakui dari garis paternal itu parental semua diakui sama Nabi. Kan silsilahnya Nabi ke atas itu justru lengkap tuh. Seperti misalnya neneknya yang bernama Salma itu dari apa? Dari suku Yahudi. Kan Nabi dari garis nenek itu masih keturunan Nabi Yakub. Saya rasa apa Balawi juga kayak gitu. Terhadap Yuya, kalaupun gagal garis paternal, itu masih sangat mungkin garis parental. Kenapa? Mereka melakukan praktek pernikahan harus sekufu sampai sekarang. Jadi mungkin kakek paternalnya itu ya bisa jadi Yuya sendiri, bisa jadi sepupunya Yuya, bisa jadi saudara laki-lakinya Yuya, bisa jadi pamannya Yuya. Yang jelas itu dari populasi G yang ada di Mesir. Dari hasil studi geografi begitu. Dan setelah 34 abad, akhlaknya si Muhammad Asegaf itu mengganti DNA kakeknya itu. Cucu macam apa seperti itu. Jadi kesimpulannya, satu, kemungkinan besar pernikahan sekufu itu dilakukan Balawi bukan hanya dari zaman Ubaidillah ke bawah. Ke atas juga dilakukan karena kakeknya populasi G di Mesir yang dari 34 abad yang lalu itu dekat dengan keluarga Fir'aun. Bukannya dekat, berkeluarga, saling kawin-mawin gitu ya. Dan mereka melakukan praktek apa ya, perkawinan sekufu. Jadi dari garis laki-lakinya itu memang paternal dari entah Yuya sendiri, entah saudaranya Yuya, entah sepupunya Yuya gitu kan ya. Sepupu jauh dan sepupu dekat, yang penting haplogrupnya G. Tapi dari garis parental, maka Balawi sekarang itu karena melakukan praktek perkawinan sekufu itu punya darah Fir'aun, dalam hal ini Amenhotep III dari dinasti ke-18 ya, bisa dari Tutankhamun itu ya, atau pangeran lain yang nggak kesebut, atau dari putri lain yang nggak kesebut, tapi yang dinikahi oleh laki-laki dari keluarga Yuya, atau dari anak perempuannya si Anen. 3 orang kan, masa punah? Hanya enggak. Itu kesimpulan pertama. Kalaupun akibat perkawinan sekufu itu dan dilakukan sejak zaman Yuya, itu Balawi sekarang itu memang sangat besar kemungkinannya, minimalnya keturunan parental baik dari Amenhotep III dan juga Yuya sendiri. Itu kakek parental mereka. Kalau dari Yuya masih mungkin kakek paternal mereka, tapi tidak selalu. Bisa jadi saudaranya laki-laki Yuya atau sepupunya atau sepupu jauhnya. Yang penting jalur laki-laki gitu ya. Kesimpulan kedua ya, bahwa pernikahan sekufu itu ternyata tidak diteladankan oleh keluarga Rasulullah sendiri. Kita lihat menantunya Rasulullah itu ada yang bukan dari Bani Hashim, cucu menantunya juga ada yang bukan dari Bani Hashim. Jadi pernikahan sekufu kaku itu bukan teladan Rasulullah. Itu warisan warisan tradisi moyangnya Balawi yang dari Mesir itu. Kesimpulan ketiga, setelah 34 abad, Muhammad Asegaf itu dengan beraninya mengganti DNA kakeknya
dari seharusnya haplogrup G2A menjadi haplogrup E. Itu cucu macam apa kayak gitu itu? Kita pandang dari sudut pandang orang Jawa itu cucu macam apa itu? Ganti DNA-nya sendiri aja nggak bisa, malah ganti DNA kakeknya. Ya wes, kalau kalian punya kesimpulan beda ya silakan aja. Oh ya, pertanyaan tadi, saya ulang. Apakah Balawi ini lebih tepat dinisbatkan sebagai Bani Ubaidillah yang kemungkinan besar fiktif, atau keturunan, atau sebagai Bani Yuya yang jelas muminya ada, dan mereka mempraktikkan perkawinan sekufu dari 34 abad yang lalu, kawin-mawin sama keturunan populasi G di Mesir, kawin-mawin dengan populasi Firaun Mesir dari dinasti ke-18 itu ya. Dan mereka ini sebagai minimalnya itu keturunan jalur parental dari Yuya dan Firaun Amenhotep III, itu minimalnya. Ya maksimalnya mereka keturunan garis paternal Yuya dari anaknya Yuya yang bernama Anen, karena dia masih punya satu garis laki-laki. Kalau intermediate-nya ya mereka keturunan paternal, ya ini udah pasti nih. Keturunan paternal dari saudara-saudara garis lelaki Yuya, entah saudaranya, sepupunya, pamannya, whoever lah, yang penting masih terkait garis laki-laki dengan Yuya. Itu ya. Jadi lebih cocok mana? Balawi itu sebagai Bani Ubaidillah yang tanda petik kemungkinan besar fiktif, atau sebagai Bani Yuya yang jelas orangnya ada, DNA-nya ada, sudah masuk jurnal dengan peer review, dipimpin oleh ilmuwan ternama Profesor Yehya Gat, ya, yang DNA-nya berusaha diganti oleh cucunya bernama Muhammad Assegaf setelah 34 abad. Dari saya cukup segitu aja malam ini. Silahkan dipikirkan hasilnya. Saya sih ya udahlah, mereka akui saja kayaknya kalau Yuya itu jelas. Wong Yuya juga terhormat sebagai apa, mertua Firaun. Ya. Itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.